Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ulfatun Nikmah, NIM U 2019-20661, Ilmu Hadis 2 semester 5. Yang terhormat kepada Bapak dosen Ahmad Fajar Shodiq, MTHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang pertama adalah pengertian dari syariah. Syariah itu adalah sumber air yang dituju atau didatangi untuk minum. Dikatakan demikian karena sumber atau aliran air merupakan sumber kehidupan dan kesehatan bagi tubuh. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa syariah adalah jalan yang lurus, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sedangkan menurut istilah, arti dari syariah itu adalah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalat maupun tatanan kehidupan lainnya dengan segala cabangnya yang bermacam-macam guna merealisasikan kebahagiaan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian syariah itu dikatakan sebagai jalan yang lurus karena ia merupakan sebuah petunjuk bagi umat manusia kepada kebaikan, baik kebaikan jiwa maupun akal mereka. Kata syariah secara etimologis berarti sumber atau aliran air yang digunakan minum. Dalam perkembangannya digunakan orang Arab untuk mengacu kepada jalan atau agama yang lurus atau Thariqah al-Mustaqimah, karena kedua makna tersebut mempunyai keterkaitan makna. Jika sumber atau aliran air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk memelihara keselamatan jiwa dan tubuh mereka, maka at-Thariqah al-Mustaqimah merupakan kebutuhan pokok yang menyelamatkan dan membawa kebaikan bagi umat manusia. Dari akar kata ini, syariah diartikan sebagai agama yang lurus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Kata lebih jelas dari syariat adalah tentang aturan, undang-undang, dan mengumpulkan banyak hal. Namun, dalam perkembangannya, istilah syariat lebih akrab untuk menyebut aturan Islam. Secara terminologis, ada beberapa pendapat para ulama tentang definisi atau pengertian dari syariah itu sendiri, yaitu ada 4 ulama yang memberikan pengertian dari syariah menurut istilah. Yang pertama adalah dari Manna al-Qahtan, ahli fikih dari Mesir, yang mendefinisikan syariah sebagai segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang meliputi masalah akidah, ibadah, akhlak, dan tata kehidupan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, pendapat dari Imam Asy-Syatibi yang menyatakan bahwa syariat sama dengan agama. Kemudian pendapat ketiga itu dari Fathih ad-Duraini memberikan definisi syariat sebagai berikut.
syariah adalah segala yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diyakini kesahihannya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa syariah adalah an-nusus al-muqaddasah atau teks-teks suci yang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, pendapat dari menurut sebagian besar para fuqaha merupakan hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melalui lisan nabi-nabinya. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah mengenai asas dari syariah. Asas dari syariah itu ada 4, yaitu yang pertama, meniadakan kepicikan atau kesempitan, meniadakan hal-hal yang menyenangkan masyarakat yang dapat menghabiskan daya kekuatan manusia dalam melaksanakannya. Kemudian yang kedua itu menyedikitkan beban, tidak membanyakkan beban, sehingga beban yang diperintahkan dapat dijalankan tanpa menimbulkan kepayahan. Jadi meringankan, tidak membebankan, karena agama Islam itu sendiri adalah rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Yang keempat adalah sejalan dengan kemaslahatan manusia dan mewujudkan keadilan yang merata. Jadi di sini Islam itu sangat benar-benar mementingkan umatnya agar menjadi umat yang sangat luar biasa. Dalam segala hal harus ada kemaslahatan di sana, kemudian ada keadilan yang harus terwujud dari semua kalangan gitu. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi dari syariah. Fungsi dari syariah itu pertama adalah pedoman dan petunjuk bagi manusia di dalam mengatur diri dan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu alat penyimpang di antara unsur yang baik dan tidak baik yang terdapat dalam diri manusia. Yang ketiga adalah alat untuk mendidik manusia menjadi suci lahir dan batin. Dengan adanya syariah ini, kita itu diajarkan untuk mengatur diri sendiri dan masyarakat begitu. Kemudian dapat kita itu menjadi alat penyeimbang di antara unsur-unsur yang baik dan yang tidak baik. Jadi kita bisa memilah dan memilih perbuatan yang baik maupun tidak baik. Kemudian yang kedua itu kita akan bahas pengertian dari fikih. Fikih itu adalah secara bahasa, fikih artinya pemahaman yang mendalam. Kemudian menurut istilah, ilmu yang menerangkan hukum syara yang amali yang diambil dari dalil yang terperinci. Kemudian para ulama mendefinisikan fikih itu sebagai berikut. Yang pertama itu dari pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah, fikih adalah makrifat an-nafs malaha wa ma alaihi, atau pengetahuan tentang diri terhadap segala yang berkaitan dengan akidah maupun amaliyah. Definisi meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Kemudian yang kedua itu menurut Imam Syafi'i, fikih adalah ilmu atau pengetahuan hukum-hukum syara yang amaliyah yang diperoleh dari dalil yang menjelaskan secara rinci tentang segala sesuatu. Kemudian yang ketiga itu pendapat dari Imam Haramain yang mendefinisikan fikih sebagai ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum yang taklifi. Kemudian pendapat selanjutnya yaitu dari Imam
Al-Amidi menjelaskan bahwa fikih merupakan pengetahuan tentang hukum syara yang furu' yang dihasilkan dengan nazar dan istidlal. Kemudian pendapat yang terakhir yaitu dari Fathi Ad-Daraini menyatakan bahwa fikih itu merupakan suatu upaya memperoleh hukum syara melalui prinsip dan metode dari usul fikih. Kemudian fikih itu juga merupakan interpretasi keagamaan yang mencoba merasionalisasikan syariah. Hal ini terbukti dengan terjadinya perbedaan pemahaman dalam syariat sehingga menghasilkan interpretasi yang berbeda. Hal ini munculnya bidang mazhab-mazhab fikih. Perbedaan ini terlihat jelas khususnya pada hukum muamalah atau hubungan horizontal. Perbedaan ini disebut oleh perbedaan lingkungan sosial para imam madhab fikih tersebut. Maka lahirlah imam-imam madhab seperti Imam Abu Hanifah yang terkenal sebagai sosok rasionalis atau menggunakan rasio dengan porsi yang lebih banyak karena beliau hidup di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Sedangkan Imam Malik yang tinggal di tempat di mana bersumber dari sosok yang tekstualis, namun demikian, mereka tidak melindungi, memonopoli wahyu Allah, bahkan membuka pintu seluas-luasnya untuk memahami dan mengawasi syariah. Yang selanjutnya pembahasan yaitu pengertian dari hukum Islam. Pengertian hukum Islam itu ada dua pendapat, yaitu yang pertama menurut ilmu hukum. Hukum itu adalah peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat mengikat, yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang disertai sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Kemudian yang kedua itu menurut hukum Islam. Hukum adalah suatu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur perbuatan orang mukallaf akil balik, baik dalam bentuk perintah, larangan untuk melakukan, dianjurkan untuk meninggalkan, atau memberikan pilihan antara mengerjakan dan meninggalkan. Selanjutnya, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Kita akan mengetahui bahwa sumber dari hukum Islam tertinggi itu adalah Al-Quran, di mana di sana adalah berasal Al-Quran itu berasal dari kata qiraah, artinya bacaan, yaitu kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 18. Dari berbagai sumber dapat dikatakan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Muhammad, memiliki nilai ibadah dan diriwayatkan secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua itu adalah As-Sunnah. Secara etimologi, sunnah berarti jalan yang biasa dilalui, cara yang selalu dilakukan, kebiasaan yang selalu dilaksanakan. Secara terminologi, sunnah adalah seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, persetujuan maupun penetapan dari takrir. Kemudian yang ketiga itu adalah ijma. Atau ijma itu konsensus, adalah kesepakatan seluruh mujtahid setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap ketentuan hukum kasus. Mujtahid adalah seorang yang memiliki kompetensi untuk menggali hukum Islam dari dalil-dalilnya. Kemudian terakhir, pembahasan yang terakhir itu adalah hukum Islam.
Hukum Islam itu ada 5. Yang pertama itu wajib. Wajib secara bahasa adalah sakwit atau jatuh gugur, yang artinya adalah jatuh gugur, dan lazim yang artinya tetap. Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan, di mana orang yang meninggalkannya mendapat dosa, di mana kewajiban ini seperti misalkan sholat, puasa. Ketika seseorang itu mampu melakukan, maka seorang mukallaf ini, seluruh umat manusia, seluruh umat muslim maksudnya, itu harus melakukan kewajiban tersebut. Jika mereka meninggalkan tanpa adanya sebab atau sesuatu yang perlu dimaksud, maka itu akan dihukum berdosa. Kemudian yang kedua itu sunnah. Sunnah itu adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan, karena perbuatan yang dilakukan dipandang baik dan sangat disarankan untuk dilakukan. Orang yang melaksanakan berhak mendapat ganjaran, tetapi bila tuntutan tidak dilakukan atau ditinggalkan, maka tidak apa-apa. Sunnah itu sangatlah gampang. Ketika kita mengerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Jikapun tidak, itu ya tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Sunnah itu banyak contohnya, misalkan sunnah mengerjakan sholat malam, tahajud, dan puasa sunnah yang Senin Kamis dan lainnya. Kemudian yang 3 itu makruh. Secara bahasa artinya adalah mubdah, yang artinya yaitu dibenci. Jumhur ulama mendefinisikan makruh adalah larangan terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tidak bersifat pasti lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Nah, makruh ini berarti adanya sebuah larangan yang tidak pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah mubah. Mubah adalah titah Allah yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Bila mengerjakan tidak diberi ganjaran. Kalau mubah ini antara mengerjakan dan meninggalkan itu tidak mendapatkan pahala maupun tidak akan mendapatkan dosa. Kemudian yang terakhir yaitu adalah haram. Haram merupakan perkara yang dikerjakan akan memperoleh dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Di mana haram ini sangatlah banyak sekali. Di zaman yang modern ini banyak sekali perbuatan yang diharamkan oleh agama itu dilakukan demi mendapatkan suatu popularitas atau keviralan untuk demi kepuasan diri sendiri begitu. Mereka tidak menjaga sebuah hukum Islam yang haram ini. Mereka itu semena-mena dalam melakukannya. Semisal haram hukumnya bagi seorang laki-laki dan perempuan itu mereka saling berjalan bergandengan dan segala macam, itu sama saja dengan mendekati daripada zina. Dimana kita ketahui di media-media sosial itu banyak sekali video-video yang menampilkan mengenai tentang pacaran, terus kemudian banyaknya kasus-kasus narkotika, ganja dan segala macamnya itu. Semoga kita semua itu terlindung dari segala hal-hal yang menjebak kita untuk melakukan sebuah keharaman demi memuaskan hawa nafsu diri kita sendiri. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila Anda salah-salah kata, salah dalam penulisan PPT,
yang saya buat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini saya juga masih belajar dan ingin terus belajar. Maka dari itu jika ada kesalahannya mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.